Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan coba ngebahas tentang IP addressing. Mohon diperhatikan ya, karena IP addressing ini merupakan core lah ya, ketika kita mau komunikasi di dalam jaringan komputer. Inti dari komunikasi jaringan komputer. Jadi ketika kita perangkatnya udah siap, tapi belum dikonfigurasi, IP-nya nggak bisa komunikasi. Ya, identitas sama kayak kalian, NPM kalian berapa? Saya tahu dari NPM, saya tahu NPM, saya bisa tahu semuanya. Jadi intinya seperti itulah ya. Nah, ketika kita bicara IP address, dia punya struktur. Nanti ada yang disebut dengan IP, broadcast, unicast, multicast, ya, ada sebutan-sebutan yang nanti mungkin satu hal baru, tapi kalau yang sudah di jaringan komputer bukan hal baru lagi. Strukturnya seperti ini. Ketika kita bicara network, maka dia akan menunjukkan kumpulan alamat IP. Kalau kita nyebutnya host, maka dia merupakan satu perangkat yang memiliki satu alamat IP. Ya. Nah, IP address versi 4 itu terdiri atas 32 bit, di mana 32 bit itu mewakili masing-masing oktet. Apa itu oktet? Oktet adalah bagian dari satu alamat. Jadi antara titik ini, titik ini, titik ini terdiri atas oktet, di mana setiap bagian itu ada satu oktet. Jadi karena ada 4 bagian, maka dia ada 4 oktet. Di mana setiap satu oktet itu terdiri atas 8 bit. Jadi walaupun kalian nanti nulisnya 1, tidak boleh di sini tulis 1 binernya. Karena binernya dia totalnya 8 bit. Artinya kalau 1 terakhirnya ya. Nah, ketika dikirim seperti yang saya bilang dulu, ketika kita ngirim komunikasi dia streamnya 32 bit data. Itu ada di layer nomor 3, 32 bit data. Nah, itu yang disebut dengan network. Bagian ini, kalau dia ini contoh IP kelas C ya, bagian ini 3 oktet awal itu disebut network. Satu oktet yang terakhir itu disebut dengan host. Ya, setiap satu kelompok itu networknya sama, tapi hostnya pasti beda. Itu ya. Nah, kemudian di dalam struktur IP juga ada yang disebut dengan subnet emas. Ya, kita sudah pernah belajar di network, perhitungan network. Ada IP dan ada subnet emas, dapatlah sebuah network. Nah, kita rubah menjadi biner. Nah, saya ulangi, ketika kita mendapatkan sebuah network, prosesnya adalah kita end-kan. Ya, kita end-kan. Saya udah ngajarin, saya nggak ulangi lagi. Nah, ini contoh ketika kita bicara IP address-nya sebagai prefix. Jadi ada yang nulisnya menggunakan subnet mask, ada yang nulisnya menggunakan prefix. Kalau di IP versi 4, dia terbagi menjadi 3 kelas yang digunakan, kelas A, kelas B, kelas C. Sedangkan 2 kelas terakhir D dan E itu untuk kegiatan khusus, nggak boleh sembarangan digunakan. Tapi yang saya bahas nanti kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, ketika kita menggunakan subnet mask 255.0.0.0, maka prefixnya adalah /8. /8 dapat dari mana sih? Dapat dari banyaknya satu. Dia /8. Satunya 8. Misalkan 255.255.0.0, maka satunya ada 16, maka prefixnya /16. Begitu juga yang 255.255.255.0, satunya ada 24. Naik lagi 25 sampai dengan 30 yang terakhir. Itu cara menuliskannya. Bisa menggunakan subnet mask, bisa menggunakan
private, tergantung nanti kebutuhannya apa. Nah, ini sudah pernah saya ajarkan. Untuk mencari sebuah network cukup di N-kan saja. Desimal yang kita punya kita rubah menjadi biner, setelah itu kita N-kan, hasilnya adalah sebuah network IP. Nah, kemudian ada yang disebut dengan network, host, dan broadcast. Ketika bicara network, kita punya kumpulan nih. Kumpulan IP ini menggunakan network IP yang sama. Dari contoh sini adalah 192.168.10 titik, dia berwarna biru. Yang warna biru itu disebut dengan host. Ya. Hostnya beda-beda. Ini 10.1, 10.10, 10.55, 10.101 dan sekian. Ya, jadi networknya adalah 192.168.10 titik, sedangkan hostnya adalah yang 11, 12, 13 dan seterusnya. Itu ya. Nah, ketika bicara subnet mas network, nanti ada yang disebut dengan broadcast. Jadi di antara network sama broadcast itu yang tidak boleh digunakan. Masukin alamat IP ini di dalam komputer kita masing-masing, itu tidak boleh digunakan sembarangan. Nah, yang boleh digunakan adalah host address ini. Ya. Nah, dalam komunikasinya ada 3 jenis cara komunikasi. Ada yang disebut dengan unicast, ada yang disebut dengan broadcast, ada yang disebut dengan multicast. Unicast itu apa sih? Kalau kita di BDT, satu ke banyak. Ya. Nah, unicast itu sama seperti itu. Unicast itu adalah pengiriman data dari satu perangkat ke satu perangkat lain. Misalkan dari PC ke printer. Itu unicast. Ya, itu unicast. Yang kedua adalah broadcast. Broadcast ini saya rasa sih sudah tahu lah ya kalian. Dia ngirim satu ke banyak. Ya, satu ke banyak. Akan tetapi banyaknya ini dia tidak tergantung dari jumlah PC yang ada. Misalkan ada 10 PC yang bisa dikirim broadcast cuma 10. Tidak. Dia akan ngirim ke seluruh perangkat yang aktif di dalam satu jaringan yang sama, itu broadcast. Ya. Kalau nggak aktif ya hilang saja datanya. Kalau 10-10-nya aktif ya 10-10-nya dikirim ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita punya si perangkat yang dikirim. Nah, yang selanjutnya adalah multicast. Multicast ini sebenarnya dia punya IP lain di dalamnya. Itu disebut dengan IP multicast. IP multicast ini yang tadi IP dengan kebutuhan khusus. Jadi kita ngirim ke banyak tapi dalam satu kelompok yang sama. Di sini contohnya si PC itu ngirim ke IP multicast 224.10.10 ya, 10.10.5 semuanya sama nih, IP multicast 10.10.5. Nanti dia kirim yang masuk ke dua perangkat ini, karena dua perangkat ini yang ada IP multicast itu ya. Jadi itu beda antara unicast, multicast, sama broadcast. Nah, yang harus diingat juga di dalam IP nanti ada yang disebut dengan public IP, ada yang disebut dengan private IP. Public IP ini harus kita ingat, nggak boleh salah ya. Private IP ini harus kita ingat, nggak boleh salah, karena private IP untuk kegiatan-kegiatan private saja. Jadi dia hanya bisa digunakan secara internal ya. Jadi dia sifatnya tidak secara global di routing private IP. Contohnya apa? Contohnya 10.00/8 prefixnya, atau range IP-nya dari 10.00 sampai 10.255.255.255. Misalkan nih, saya punya IP 10.100.255.1, masih masuk di dalam range ini.
artinya dia masuk ke dalam IP private. Misalkan saya punya IP 192.168.200.1, masih nggak dalam range ini? Masih masuk, artinya dia dalam private IP, ya. Jadi nggak bisa sembarangan pakai IP. Nah, kemudian ketika kita mau ke jaringan lokal, dari jaringan lokal ke jaringan internet, kita kan biasanya di rumah kita 192.168.1.x, semuanya sama, rumah satu dengan rumah lainnya sama, karena kita menggunakan IP private. Supaya bisa koneksinya keluar, kita butuh jembatan. Nah, jembatan ini disebut dengan NAT di dalam jaringan komputer, Network Address Translation. Jadi dia mentranslasi, mengartikan IP private tadi menjadi IP public, ya. Jadi mengartikan IP private tadi supaya bisa komunikasi ke IP public. Caranya gimana? Ini jaringan kita, ini private, kemudian ke sini public. Nah, yang ini nanti diartikan, ini adalah kelompoknya adalah si ini, si private IP tadi. Cina tadi bertugas. 10.000/8, hey kamu mau keluar, dicek dulu, kamu anggota saya bukan? Oh iya benar anggota, boleh. Atau masuk di sini dicek, menuju ke 10.001 misal, dicek oleh si NAT-nya tadi, benar nggak di sini ada anggotanya? Kalau ada kirim, ya. Seperti itu tugasnya NAT, dia jembatan. Jadi jembatan supaya pakai data yang kita kirimkan sampai. Kemudian IP khusus yang lain yang tidak boleh digunakan adalah loopback 127.0.0. Ya, ya. Tapi yang paling sering kita ketemu adalah 127.0.0.1. Itu IP loopback. IP loopback ini seluruh perangkat yang ada jaringan komputernya itu selalu menggunakan IP yang sama, tidak ada yang beda. 127.0.0. Atau biasa kalau kalian sudah belajar tentang web lah ya, web base, biasanya kita menginstal aplikasi kemudian kita ketik localhost. Biasanya localhost itu mengakses 127.0.1 atau IP lokal komputer yang kita miliki. Kemudian ada yang disebut dengan link local address. Link local address ini biasanya ketika kita menggunakan DHCP server. Waktu kita menggunakan DHCP server, kita minta IP-nya. Oh ternyata IP-nya tidak ada lagi persiapannya. Maka kita biasanya dikasihkan alamat IP link lokal. Dimulai dari 169.254.0.1 sampai 169.254.0.5.20. Nanti kita akan kasih di antara range itu IP lokal. Kita dapat tidak mendapatkan alamat IP secara dynamic. Ya. Nah, itu berbagai jenis perangkat yang biasa kita gunakan nantinya, alamat-alamat IP yang harus kita ingat nantinya. Nah, kemudian ini juga yang harus kita ingat, alokasi dan range-nya, ya, alokasi dan range-nya. Jadi saya tadi sudah sebutin ada kelas A, kelas B, kelas C yang nanti digunakan. Sedangkan kelas D sama kelas E itu untuk kebutuhan khusus. Kelas A, ya kelas A itu range-nya adalah dari 0000/8 sampai 127.000/8. Jadi kalau ada range IP ini IP kelas A. Tapi ingat tadi ada private IP. Ya, nanti ada private IP yang harus hati-hati. Kemudian di kelas B itu dari 128.000 sampai 191.255.000. Dan yang harus diingat, dia menggunakan prefixnya /16, bukan /8 lagi. Kelas C 192.000/24 sampai 223. Ya 223 ya, ingat ya, 223 sampai 255.0/24. Prefixnya /24. Kemudian ada kelas D dan kelas E yang tidak boleh digunakan secara sembarangan. Ya. D dan E itu untuk kebutuhan khusus. Ya, untuk kebutuhan khusus. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, kita bahas ABC-nya saja. Ya. Nah, di kelas A itu total networknya adalah 128. Dapatnya dari mana?
total networknya 128. Dari nanti rumusnya kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kelas B total networknya jauh lebih besar, 16.384. Tadi total hostnya 16 juta ya, kalau di kelas A 16 juta sekian. Di kelas B total networknya itu 16.000, jauh lebih besar, tadi 128 tapi total hostnya besar. Tapi kalau di kelas B total networknya yang besar dari kelas A, jumlah hostnya lebih kecil dari yang kelas A. Sedangkan kelas C total networknya adalah 2 juta, 2 juta sekian. Tapi total hostnya kecil sekali, 254. Nah, inilah yang nanti digunakan untuk alokasi alamat IP, supaya nanti penggunaan IP-nya tidak terlalu besar, sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita cuma punya 2 komputer di rumah, kita pakai kelas A, berarti total host yang bisa dipakai 16 juta sekian. Kalau cuma dipakai 2, artinya masih 16 juta sekian juga sisa IP yang tidak terpakai. Makanya kita pilih yang kelas apa yang cocok, sehingga sisa IP-nya jauh lebih kecil. Ya, itu ya fungsinya ya, dasarnya ketika kita bicara tentang alamat IP. Oke, sampai sini dulu, nanti kita lanjut ke network segmentation. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan ditanyakan di forum WA group yang kita miliki. Selamat pagi.